Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanti Gustiani sebagai perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok yang akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Nina Permatasari, S. Psikologi dan Master Pendidikan. Kelompok 1 terdiri atas Ainun Jariah, Fajrina Maulida Safitri, Latifah, Maulida Sari, Putra Rahmani, dan saya sendiri, Fanti Gustiani, yang sebagai moderator. Baiklah, langsung saja. Kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif. Dalam PPT ini terdapat 4 poin. Yang pertama, sejarah pendidikan inklusif yang nantinya akan disampaikan oleh Saudari Maulida Sari. Kemudian ada perkembangan pendidikan inklusif di dunia yang akan disampaikan oleh Ainun Jariah. Selanjutnya ada sejarah pendidikan inklusif di Indonesia yang akan disampaikan oleh Latifah dan Fajrina Maulida. Dan yang terakhir, poin keempat, ada perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia yang akan disampaikan oleh Putra Rahmani. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah pendidikan inklusif. Pada mulanya, pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Satu tujuan inklusif adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya reguler bersama dengan anak-anak lain yang non-cacat dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Gerakan Education for All atau EVA adalah komitmen global untuk menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak, remaja, dan dewasa. Pemerintah, badan-badan pembangunan, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama mencapai tujuan EVA. Landasan yuridis yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 yang telah disepakati oleh para menteri pendidikan sedunia dan merupakan penegasan kembali atas Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM tahun 1948. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang perkembangan pendidikan inklusi di dunia. Pada awalnya, sejarah pendidikan inklusi di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia, di Amerika Serikat pada tahun 1960 oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restriction environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Kemudian, tuntunan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konferensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok, yang menghasilkan Deklarasi Education for All atau disingkat dengan EFA. Implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali, yaitu termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Perkembangan sistem pendidikan luar biasa di Amerika Serikat hampir sama dengan di Inggris, meskipun perbedaan pendapat dan masalah sosial yang melatar belakangi lebih besar. Kemudian pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar PLB ke Skandinavia. Kemudian konsep mainstream ternyata sangat cocok diterapkan di Amerika Serikat. Puncaknya adalah dengan diundangnya Public Law 94-142 yang dikenal dengan Education for All Handicapped
Children Act tahun 1975. Kemudian akan dilanjutkan pembahasan tentang sejarah pendidikan inklusi di Indonesia oleh selanjutnya. Saya persilahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia, maka pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Kemudian pada tahun 2004 di Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, di mana deklarasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Kemudian pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang berisi untuk menekankan perlu dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Halo, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Nah, proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakikatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an, yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum nih, meskipun masih ada upaya penolakan sih dari pihak sekolah, tetapi lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian nih terhadap pentingnya pendidikan integrasi dan mengundang Helen Keller International INC untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Nah, keseriusan pemerintah mengenai hak penyandang disabilitas ini dalam pendidikan dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di dalamnya termaktub hal-hal penyandang disabilitas, yakni dalam bab 4 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Rahmani akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dirjen Dikdasmen merilis data bahwa dari 514 kabupaten atau kota yang ada di seluruh Nusantara, masih terdapat 62 kabupaten atau kota yang belum memiliki sekolah luar biasa. Lebih lanjut, disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia, baru sekitar 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi ini. Jadi sekitar 115.000 anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah luar biasa, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang lainnya bersekolah di sekolah reguler. Pelaksana sekolah inklusi berjumlah sekitar 299.000. Adapun provinsi yang telah mendeklarasikan diri penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya ya pada tahun 2012 dimulai dengan dari Provinsi Kalimantan Selatan,
Kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga DKI Jakarta. Tahun berikutnya, kemudian pada 2014, Provinsi Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri dengan disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali, dan juga Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2015, hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Selanjutnya baru pada tahun 2016, Nusa Tenggara Timur dan juga Jawa Timur menjadi provinsi yang mendeklarasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Nah, mungkin itu saja mengenai perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia yang dapat saya jelaskan. Demikian penyampaian materi dari kami kelompok 1 tentang perkembangan sejarah pendidikan inklusif. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.